Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah memberikan bimbingan rohani, doa dan berkat bagi generasi penerus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Surat kedua kepada Timotius, biasa disebut sebagai 2 Timotius, adalah surat yang ditemukan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Surat ini adalah salah satu surat pastoral yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan mempunyai tempat khusus dalam konteks gereja Kristen mula-mula. 2 Timotius 1, ayat 1 sampai ayat 3, memberikan gambaran sekilas tentang latar belakang, dan hubungan antara penulisnya, yaitu Rasul Paulus, dan penerimanya, yaitu Timotius. Konteks 2 Timotius dapat dipahami melalui narasi berikut. Pada abad pertama Masehi, komunitas Kristen berkembang pesat, namun juga menghadapi penganiayaan dan tantangan internal. Rasul Paulus, seorang tokoh terkemuka dalam gereja Kristen mula-mula, telah mendirikan gereja-gereja di seluruh Kekaisaran Romawi. Di antara rekan terdekatnya adalah Timotius, seorang murid muda yang dibimbing dan ditahbiskan oleh Paulus untuk menjadi pemimpin jemaat. 2 Timotius ditulis ketika Paulus dipenjarakan di Roma, menunggu eksekusi hukuman matinya. Dalam menghadapi kesulitan dan akhir perjalanannya di dunia, dia menulis surat ini kepada Timotius, yang ditinggalkan di Efesus, untuk memimpin dan membimbing gereja lokal. Timotius menghadapi berbagai tantangan dalam perannya, termasuk ajaran palsu, dan keraguan-raguan iman di antara orang-orang percaya. Paulus membuka suratnya dengan memperkenalkan dirinya sebagai penulis dan Rasul Yesus Kristus. Ia menyoroti panggilan dan amanat ilahi yang diterimanya untuk menyebarkan Injil. Pendahuluan ini menentukan suasana isi surat tersebut, menekankan otoritas kata-katanya, dan pentingnya doktrin yang sehat, yang telah diajarkannya. Di ayat 3, Paulus mengungkapkan kasih sayangnya yang mendalam kepada Timotius. Dia ingat air mata Timotius, dan ingin bertemu dengannya lagi. Sentuhan pribadi dalam surat ini mengungkapkan ikatan erat antara kedua pria tersebut, dan komitmen bersama mereka terhadap iman Kristen. Ringkasnya, 2 Timotius 1, ayat 1 sampai ayat 3, memperkenalkan kita pada momen penting dalam gereja Kristen mula-mula. Ini adalah komunikasi yang menyentuh, antara seorang rasul berpengalaman yang menghadapi akhir hidupnya, dan seorang pemimpin muda, yang bertugas menggembalakan jemaat di lingkungan yang penuh tantangan. Surat ini berfungsi sebagai sumber dorongan, bimbingan, dan panggilan untuk berdiri teguh dalam iman, menjadikannya bagian penting dari perjanjian baru, dan kesaksian abadi, akan pentingnya bimbingan dan iman, dalam menghadapi kesulitan hidup dan pelayanan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks 2 Timotius 1, ayat 1 sampai ayat 3, muncul pesan yang mendalam dan abadi, yaitu pentingnya memberikan pendampingan rohani, doa, dan berkat, bagi mereka yang akan membawa obor iman, secara estafet ke masa depan. Pesan ini, yang tetap relevan dalam konteks kita saat ini, mendapat kekuatan dari hubungan antara Rasul Paulus dan muridnya, yaitu Timotius.
Kasih sayang Paulus yang mendalam terhadap Timotius, yang terlihat dari kata-katanya dan kerinduan untuk bertemu dengannya lagi, menggarisbawahi ikatan emosional dan spiritual yang berkembang antara seorang mentor dan penerusnya. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan, bimbingan, dan kasih yang mencerminkan keinginan Tuhan agar kita membimbing dan mendukung generasi berikutnya. Pesan yang disampaikan melalui bagian ini adalah jelas, yaitu para pemimpin dan mentor yang mapan memiliki panggilan ilahi untuk memberikan pendampingan spiritual. Seperti Paulus yang membimbing Timotius, kita harus menginvestasikan waktu, kebijaksanaan, dan kasih kita dalam membimbing dan memperlengkapi mereka yang akan melanjutkan pekerjaan iman. Doa adalah aspek sentral dari ketentuan ini. Doa Paulus untuk Timotius, yang tersebar di seluruh suratnya, menjelaskan pentingnya mencari bimbingan, perlindungan, dan hikmat Tuhan bagi penerus kita. Dalam konteks masa kini, di mana banyak tantangan dan ketidakpastian, doa-doa ini menjadi sumber kekuatan dan arahan bagi penerus kita. Berkat melengkapi 3 serangkai ketentuan ini. Dengan memberikan berkat kepada para penerus kita menegaskan potensi dan panggilan mereka, menanamkan keyakinan dan tujuan pada mereka. Berkat dari mentor spiritual, berfungsi sebagai cahaya penuntun, menawarkan harapan dan kepastian dalam perjalanan penerus melalui kehidupan dan iman. Sebagai penutup, 2 Timotius 1, ayat 1 sampai ayat 3, mengingatkan kita akan tugas besar kita untuk memberikan pendampingan rohani, doa, dan berkat kepada mereka yang mau meneruskan pelayanan iman. Dengan melakukan hal ini, kita memperkuat iman mereka, membekali mereka dengan bekal penting untuk masa depan, dan memastikan warisan abadi pekerjaan Tuhan. Pesan ini merupakan sumber inspirasi yang tak lekang oleh waktu, terutama yang berkaitan dengan konteks kita saat ini, di mana bimbingan dan berkat dari para mentor spiritual sangatlah diperlukan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus memberikan pendampingan rohani kepada penerus kita. Carilah kesempatan untuk membimbing dan mendampingi generasi berikutnya dalam perjalanan iman mereka. Kita harus berkomitmen untuk berdoa secara teratur dan sepenuh hati demi kesejahteraan, bimbingan, dan perlindungan bagi penerus kita dan bagi komunitas Kristen yang lebih luas. Kita harus mendorong dan memberdayakan generasi penerus yang mengikuti jejak kita melalui berkat yang meneguhkan potensi, tujuan, dan identitas mereka di dalam Kristus. Kita harus membangun hubungan emosional yang dalam hubungan kita dengan generasi penerus yang didasarkan pada kepercayaan, bimbingan, dan cinta, seperti yang dicontohkan oleh Paulus dan Timotius. Kita harus berbagi kebijaksanaan dan pengalaman hidup, memberikan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk tantangan perjalanan Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, agar sebagai mentor rohani, mampu menerapkan prinsip-prinsip pendampingan rohani ini dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Semoga kita menjadi pembimbing yang setia, bersungguh-sungguh dalam doa, dan dermawan dalam memberikan berkat. Perkuat ikatan iman dan kasih dalam hubungan spiritual kami. Perlengkapi kami, ya Tuhan, untuk ikut memperlengkapi penerus kami dalam perjalanan pelayanan mereka ke depan, agar kami semua dapat menyinarkan terang-Mu di dunia yang semakin gelap ini. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.